Shalom rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan membahas sikap hati saat berdoa dan ini yang ke-9. Nah, apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai sikap hati pada saat berdoa? Ketika orang percaya berdoa datang kepada Tuhan, perlu kita pahami bagaimana sikap hati kita. Ya, ada dua hal yang sangat kita perhatikan ketika kita berdoa, yaitu sikap hati dan sikap tubuh. Sikap tubuh saya sudah jelaskan di video sebelumnya, dan sikap hati yang saya bahas hari ini kepada kita adalah berdoa dengan hati yang sabar. Sekali lagi, berdoa dengan hati yang sabar. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15, apa yang dikatakan di sana? Demikian bunyi firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi saya baca kepada kita, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berdoa kepada Tuhan, sikap hati kita yang harus kita perhatikan adalah kita harus bersabar, ya. Hati yang sabar, ya, akan apa? Akan jawaban doa kita. Hati yang sabar akan apa? Akan hasil ataupun jawaban dari doa kita. Kalaupun Tuhan jawab doa kita, maka itu sesuatu hal yang menjadi berkat bagi kita. Kalaupun seandainya Tuhan tidak jawab doa kita, dan itu pun sesuatu yang menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki hati yang sabar ketika kita berdoa. Sama seperti Abraham tadi yang sudah kita baca, bahwa Abraham menanti dengan sabar, menunggu dengan sabar apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan Abraham tekun dengan janji Allah. Abraham dengan sabar menanti, memperoleh janji-janji Allah dalam kehidupannya, sehingga Abraham mendapatkan jawaban dari apa yang dia nanti, dari apa yang dia minta kepada Allah, kepada Bapa di surga. Jadi saudara dikasih Tuhan, mungkin kita banyak ataupun mungkin kita sudah bertahun-tahun, sudah lama berdoa, bergumul dengan apa yang kita rindukan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan tidak menjawab, tetaplah bersabar. Kalaupun Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, tetaplah bersabar. Karena janji Tuhan itu adalah indah, tepat pada waktunya. Nah, hati yang sabar akan menghasilkan ketekunan. Ya, hati yang sabar akan doa kita, hati yang sabar akan jawaban pengharapan kita kepada Bapa, itu akan melatih kita, itu akan memproses kita, sehingga kita terus tekun untuk apa? Untuk berdoa, meminta, memohon kepada Bapa kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari miliki sikap hati yang sabar ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak dijawab, mungkin kita tidak didengar oleh Tuhan, tapi jangan kecewa. Ada jalan lain, ada berkat lain yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sikap hati kita adalah harus sabar terhadap apa yang kita rindukan. Lalu hati yang sabar akan menghasilkan pengharapannya kepada Bapa, akan menghasilkan jawaban-jawaban yang luar biasa atas kehidupannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh marah dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita rasakan. Mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta.
yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan kecewa, bersabarlah. Kalaupun seandainya Tuhan tidak menjawab doa kita, kalaupun seandainya Tuhan tidak menjawab kerinduan kita, ada jalan lain, ya, ada jawaban lain yang Tuhan pasti sediakan bagi setiap kita. Asalkan kita apa? Miliki sikap hati yang terus bersabar. Sama seperti Abraham, dia sangat sabar, dia sangat menunggu, dia sangat menanti. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, ya bukan 1 tahun. Justru Abraham menanti dengan sabar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, menanti janji Allah kepadanya. Pertanyaannya, apakah Abraham mendapatkan? Ya, dia mendapatkan. Ya, dia memperoleh apa yang dia gumuli dalam keluarganya, dalam hidupnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau Abraham dia memiliki sikap hati yang sabar ketika ia berdoa kepada Allah, kepada Bapa di surga, kita juga demikian. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tulik, ya. Justru dia tahu, dia kenal, dia mengerti atas kehidupan kita, dan dia juga akan peduli atas kehidupan saya dan saudara. Asalkan ketika kita berdoa kepada dia, kita harus memiliki sikap hati yang sabar. Nah, bersabarlah terhadap jawaban doa-doa kita, ya. Bersabarlah, menantilah, tunggulah ketika kita berdoa. Nah, saudara dikasih Tuhan, banyak orang berkata, kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada 4 jawaban kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika orang berdoa dan Tuhan katakan, ya, aku akan jawab. Ya, ada juga jawaban yang kedua, ketika manusia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab, ya, tunggu dulu, sabar. Nah, kemudian ketika orang datang kepada Tuhan, jawaban yang ketiga, Tuhan berkata, ya, aku jawab, tapi bukan ini, ada yang lain. Kemudian ketika manusia datang berdoa kepada Tuhan, jawaban Tuhan yang keempat, dia berkata, aku tidak jawab. Ya, dia tidak mendengar, dia tidak peduli, dia tidak kasih apa-apa atas apa yang kita doakan. Tapi ingat, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kearifan, Tuhan kasih kita kebijakan. Untuk apa? Untuk mengerti, memahami maksud dari apa yang kita doakan itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, semua doa-doa kita, semua pergumulan yang kita bawa di hadapan Tuhan, selalu ada jawaban. Ya, selalu ada jawaban. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Tuhan akan menyediakan, memberikannya lebih dari apa yang kita minta. Asalkan kita apa? Bersabar terhadap jawaban doa-doa kita. Pasti Tuhan akan memberi yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan itu tahu, Tuhan itu kenal apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kecewa, jangan marah, jangan emosi, apalagi meninggalkan Tuhan. Teruslah bersabar menanti, Tuhan akan pasti menyediakan. Yang kemudian adalah jangan kecewa dengan hasil apapun, ya. Jangan kesal, jangan emosi, bahkan jangan marah ataupun jangan meninggalkan Tuhan atas hidup kita. Karena ketika Tuhan menjawab doa kita, Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan kesal, jangan marah. Amin. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Tuhan pasti sediakan yang terindah bagi setiap kita, bagi masa depan kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita. Kemudian kesabaran akan membuat kita tetap bertahan. Orang yang sabar terhadap doa, orang yang sabar terhadap jawaban, orang yang sabar terhadap kerinduannya, dia pasti tetap bertahan, tetap kuat, tetap teguh, tetap berdiri, tidak diombang-ambingkan, tidak kecewa, tidak marah, bahkan tidak meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Kesabaran itu adalah buah dari roh itu sendiri yang tertanam, dan itu akan kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita akan hidupi dalam perjalanan kita. Kita akan hidupi dalam setiap persoalan demi persoalan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Jadi rekan-rekan sekalian, mari saya ajak kita
Terus miliki sikap hati yang sabar ketika kita berdoa kepada Bapa kita. Sama seperti Abraham, berdoa menanti jawaban Tuhan sehingga dia memperoleh hasil yang sangat memuaskan, hasil yang tidak mengecewakan. Ini berat, ya, tapi kita miliki kesabaran. Sikap hati yang sabar itu akan mendatangkan sukacita, kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita menjadi pendoa-pendoa yang memiliki sikap hati yang sabar terhadap jawaban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.